Oke, selamat pagi anak-anak. Bisa buka Mister, suara dulu semuanya, kita mau cek Mister, sound. Iya, pagi ya semuanya. Kami syukur iya pada Mister. Tuhan ya, hari-hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, masih terhindar ya dari berbagai macam penyakit di luar sana. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa. Pada pagi hari tadi Pak Bikin lihat yang paling cepat masuk di room ini adalah Farel. Nah, jadi Farel, silakan pimpin kita semua dalam doa ya Farel. Mari teman-teman, Mister, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Berkati kami agar kami mendapatkan ilmu yang apa yang diberikan oleh Mister. Dan berkatilah kami yang ingin mengerjakan tugas pada hari ini. Berkati kami agar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan mendapat Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur halia. Amin. Amin. Thank you Farel. Terima kasih Farel. Ya, hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai gejala listrik statis ya, lalu penyebabnya apa. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam mengenai hukum kolom serta cara menggambar garis gaya listrik. Dari 10 peserta, siapa yang hari ini tidak masuk? Boleh cek Evander ketua kelas. Oke. Nailo. Nailo ya. Iya. Nailo itu keterangannya apa? Izin ya, kalau nggak salah mau vaksin ya. Nah, pastikan kalian semua sudah siap ya dengan open cam, open sound bila diperlukan. Nah, jadi coba dijawab seorang. Pesen aja dulu biar agak rapi. Benda yang bermuatan sama, misalkan ada dua benda nih, bermuatannya sama-sama min atau sama-sama plus. Bermuatan ya, itu gejala yang terjadi adalah apa? Apakah akan saling tolak menolak atau saling tarik menarik? Tolak menolak. Tolong menolak. Tolak menolak ya, betul. Kemarin sudah jelaskan bahwa benda yang sama itu akan tolak menolak ya. Sekarang Pak mau menceritakan sedikit mengenai sejarah Benjamin Franklin. Ada yang tahu? Pendiri negara Amerika Serikat ya, Benjamin Franklin, dan juga saintis. Akhirnya dia membuat penangkal petir dengan cara membuat besi yang runcing di atas rumah, lalu dikaitkan dengan besi ke bawah. Ya. Nah, kami harap tadi pelajaran mengenai Benjamin Franklin kalian bisa cari lagi di internet, banyak sekali, bisa menambah pengetahuan kalian dan memberi inspirasi buat kalian ya. Lewat pesambar petir dia bisa menciptakan suatu penangkalnya. Jadi tadi tujuan belajar kita hari ini, pertama kita belajar cara membuat benda menjadi bermuatan. Yang kedua, kita belajar cara membuat garis gaya listrik. Kelompok 1 ada di screen sekarang. Farel dan Kendra. Oke, Farel dan Kendra langsung klik yang drive.google.com terus buka. Kelompok kedua, Evander Indigia juga buka masing-masing, lihat modul, langsung masuk ke linknya. Kelompok tiga, Brian Regina langsung masing-masing masuk ke linknya ya. Google Docs-nya. Lalu kelompok 4 ini bertiga, Audrey, Deborah, dan Sevanya. Ini ya, lihat ya. Anggotanya ditulis saja berdua dulu, karena tadinya mau berempat tapi tidak mungkin. Langsung tulis berdua di Google Docs masing-masing. Siapa dengan siapa, 3-4-nya kosongkan saja. Oke, sudah nampak? Judulnya apa? Hukum kolom. Oleh Bapak sendiri. Ada 4. Nah, artinya sekarang penggaris plastik menjadi dilihat elektron pindah ke penggaris plastik elektron, sedangkan plastik cenderung untuk menangkap elektron. Jadi, elektron yang ada pada rambut sebagian pindah ke penggaris plastik. Perhatikan sekarang jumlah elektron pada penggaris plastik. Oke, Pak ini akan breakout room biarkan lebih leluasa mengerjakan tugas tadi, dan selanjutnya untuk pengamatan.
Kalau yang pengamatan mah pendek-pendek aja ya. Yang penting yang ini yang praktek ini. Deh, tadi 3 cara kan ya? Menggosok, konduksi, induksi. Kelihatan nggak? Jauh? Enggak, Masa? nggak kelihatan. Oh, lu belum ini? Belum apa? Pak nilai kerja kalian ya, jadi tolong lebih aktif ya. Iya. Ini nulis yang nilai sekarang. Tinggal nomor 2 ya, jelasin. Iya. Gimana anak-anak? Jangan kelamaan di sini. Yang fat semua tadi yang lebih seru ya. Kok ini mah cepat-cepat aja. Iya, Mister. Ya Pak nilai loh ya keaktifannya. Silakan. Jadi satu menjadi muatan, satunya menggosok. Ini semuanya ditulis. Nomor 2 sama 3 juga. Nah, akhirnya yang dari tadi itu berisik gara-gara bingung gara-gara itu doang. Makanya Jelaskan perbedaan cara membuat benda menjadi bermuatan pada cara konduksi dengan induksi. Kan mirip tuh ya. Konduksi, induksi. Cuma ada bedanya satu. Apa tuh bedanya? Makasih, Mister. itu kayak Garisnya, juga foto ini. coba dah. Garisnya kan nggak ketahuan. Terus tambah itu chrome-nya ditambah tab-nya. Nih. Bukan atas luar. Nah, tambah Kehalang. tambah. Nih. Masih ini ya tadi ya? Iya ya. Nah, gimana itu? Gimana ya? Ini apaan ya gini? Yang Negatif positif udah. ke negatif. Yang negatif ya udah. Positif akan gimana sih? Muatan positif akan Menuju ke arah yang negatif. Berarti yang kedua berpotongan ya? Hadir Pak. Harus. Sambil di share screen aja. Kenapa, Mister? Sambil di share screen. Karena tau atau tumpang tindih nggak sih? Itu kayak Numpuk kan? numpuk gitu kan, Mister? Garisnya loh, bukan titiknya. Yang kita tuh garisnya. Baca deh. Kalau tumpang tindih tadi kayak gimana, Mister? Sama dengan berpotongan. Misalnya kalau tumpang tindih itu persis numpuk 2 jadi 1 ketiban gitu. Oh. Ya, kalau berpotongan itu ada yang begini. Yang putih-putih yang dilihat ya, bukan yang biru, bukan yang merah. Iya, Mister. Di share screen kita mulai dari kelompok 4 kebalikan ya, 4, 3, 2, 1 gantian yang kelompok 1 mulu. Mister, LKPD-nya sampai yang kegiatan tadi kan 2. Yang tadi aja aturan 1, 2, dan 3 langsung ya. Pak Benny baca aja ya. Ada berapa cara membuat benda menjadi bermuatan? Sebutkan satu cara menjadi bermuatan. Ada berapa cara sebenarnya? Ada 3. Apa aja? Menggosok, konduksi, dan induksi. Oke. Yang kelompok lain ada yang nggak sama? 1, 2, Sama. 3. Sama. Nah, ya. Karena memang itu jawabannya ya. Yang kedua, oke, jelaskan cara membuat benda menjadi bermuatan secara konduksi. Menurut pengamatan kamu caranya gimana? Konduksi itu caranya menempelkan benda dengan benda yang bermuatan. Betul. Itu jawabannya ya. Kelompok lain ada yang nggak setuju atau yang berbeda jawaban nomor 3? Tempatkan muatan positif berwarna merah ke tengah layar. Amati arah garis gaya yang terbentuk. Oke, Kemanakah Regina, arah silakan. garis gaya yang terbentuk? Ya, taruh Regina. Oke, stop. Jawaban kamu apa, Brian? Jawabannya dari dalam keluar. Dari dalam keluar, betul ya. Dari dalam, dari muatan mengarah keluar. Coba buka lagi, Regina. Jelas ya, garis gayanya seperti itu. Yang putih-putih itu garis gaya. Garis
Kesimpulannya, arah garis gaya muatan positif adalah dari dalam keluar dan arah garis gaya muatan negatif adalah dari luar ke dalam. Oke, jadi kalau bikin garis gaya listrik sudah jelas ya, dari positif. Tempatkan satu muatan positif warna merah ke tengah layar, kemudian Langsung laksanakan. tempatkan lagi satu muatan positif di dekat muatan tadi. Amati arah garis gaya yang terbentuk. Jadi jawabannya garis tersebut berpotongan atau tidak menurut kamu? Berpotongan. Mana yang berpotongan? Coba yang lain, kelompok lain. Kelompok Stefania, kelompok Brian. Gimana tuh jawabannya kira-kira? Berpotongan nggak? Enggak sih, nggak ada yang berpotongan. Nggak ada yang berpotongan ya. Semuanya berdiri sendiri. Ya kan? Nggak ada yang tabrakan kan? Garis putih-putihnya. Nah, jadi koreksi nanti India dan Ivander ya. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, buatlah kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Garis gaya listrik jawabannya tidak dapat berpotongan satu sama lain apapun muatan listriknya. Iya, good job. Good. Semua paham ya. Satu lagi, kelompok 1. Ayo. Tempatkan satu muatan positif warna merah di titik yang sama pada layar. Ukur ekuipotensial dengan alat bantu. Tempatkan muatan positif tepat di atas muatan pertama. Amati dan catat pengamatanmu pada tabel yang disajikan. Lakukan terus sampai terdapat 4 muatan di titik yang sama. Berapa itu? 375,5 volt. Ditulis di tabel itu ya semua anak-anak ya. 375,5 volt. Tadi makin banyak garisnya, harapannya. Garisnya, betul. Dan juga makin banyak juga ekuipotensial. Iya. Makin besar ekuipotensial dan makin banyak garis putih ya. Ya. Ini kesimpulan kalian apa? Berdasarkan yang kalian lakukan buat kesimpulan. Makin besar muatan atau makin banyak yang tumpuk ya, maka makin banyak garis gaya yang terbentuk. Itu aturan ketiga. Jadi aturan pertama tadi itu apa? Aturan pertama stop. Jadi yang pertama adalah aturan pertamanya garis gaya arah garis gaya itu dari dalam ke luar. Kalau positif. Kalau negatif dari luar ke dalam. Ya. Aturan nomor 2. Garis gaya tidak pernah berpotong. Aturan ketiganya apa tuh? Makin besar muatan, maka garis gayanya makin banyak. Atau makin sedikit, makin banyak. Itu adalah aturannya. Oke, hari ini kita sudah menyimpulkan 2 hal. Yang pertama tadi apa? Selain garis-garis, apa yang pertama tadi? Kita mengamati video mengenai apa? Arah gaya. Cara membuat benda bermuatan. Ada 3, apa aja disebutkan, Indi? Menggosok. Yang kedua? Induksi. Yang ketiga? Konduksi. Ya, jadi sekian untuk hari ini. Stop screen boleh, Farel. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai hukum kolom, menghitung hukum kolom dengan tab juga. Lalu juga mempelajari mengenai beda potensial, mengenai fenomena petir. Sekian untuk hari ini anak-anak, terima kasih. Dan jangan lupa nanti ada tugas di Edmodo untuk asinkronus ya, untuk materi hari ini. Kami akan buatkan nanti link di Edmodo. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Kau telah menyertai kami. Sepanjang kami belajar, berkati agar apa yang Pak Beni ajarkan kepada kami dapat kami mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.